ya. Kemudian ada lagi seorang pakar farmakologi itu yang meneliti tentang obat-obatan dari Jepang, tapinya dia banyak lulusan dari Rockefeller University di Amerika kalau nggak salah ya. Kemudian dia ngelanjutin penelitiannya di Kyushu ya, jadi itu dia profesor ya, associate profesor. Dia tuh bilang gini, saya tuh telah terlibat dengan farmakologi itu selama lebih dari 30 tahun ya. Setelah menyelesaikan studi doktor PhD di Rockefeller University di Amerika, saya melanjutkan penelitian di Universitas Kyushu Jepang. Nah, Universitas Kyushu itu salah satu yang meneliti tentang air alkali tadi. Kan saya bilang tuh awal-awalnya tuh orang tuh nggak tahu itu yang manfaat dari mesin yang memproduksi air alkali itu adalah molekul hidrogennya. Itu tuh cuman bahwa yang manfaatnya tuh air alkalinya. Waktu itu belum diketahui bahwa di air alkali itu tuh ada molekul hidrogen. Jadi dia meneliti di Universitas Kyushu itu pertama kali tahun 1997 katanya. Jadi meskipun dia dapat informasi yang banyak dalam berbagai aspek pemasaran hidrogen yang menjadi cukup populer di Jepang. Jadi di Jepang tahun dia belajar tentang hidrogen ini tuh udah sangat populer air alkali terionisasi ini yang dipasui mesin itu. Udah banyak sekali keluarga yang punya mesinnya, yang minum air hidrogen, air alkali secara teratur. Tapi sebagai peneliti tuh saya tetap skeptis katanya. Ya. Nah, dia baru mulai meneliti sendiri itu tahun 2005, seorang rekan berbagi beberapa data menarik dari pasien penyakit Parkinson yang minum air hidrogen ini. Sehingga mendorong saya untuk menyelidiki dampaknya. Terus dia teliti bahwa orang Parkinson yang minum air hidrogen gitu ya, itu tuh memang dia minum air hidrogen dan banyak sekali zat-zat lain yang terkandung di airnya, tapi memang gas hidrogen itu dihasilkan pas dia minum air hidrogen tadi di tubuhnya gitu. Tapi awalnya dia sama timnya tidak berpikir bahwa hidrogen ini bisa menimbulkan efek biologis apapun karena alasan-alasan tertentu lah gitu. Tapi setelah dia teliti lebih lanjut, ternyata jelas bahwa yang memberikan manfaat klinis pada model penyakit Parkinson baik pada binatang percobaan maupun pada manusia itu adalah molekul hidrogennya. Jadi kalau molekul hidrogennya dihilangin, manfaatnya tuh hilang. Walaupun airnya misalnya alkali gitu. Atau ada zat-zat yang lain. Kemudian hal yang membuat dia sama tim dia makin percaya adalah setelah kami mempelajari publikasi di jurnal Nature Medicine tahun 2007 yang tadi dibikin salah satunya sama tim Shigeo Ohta tadi yang menunjukkan efek terapeutik, efek terapi dari molekul hidrogen. Terus, nah ini nih, karena profil keamanan hidrogen yang tinggi, jadi keamanan itu sangat aman orang tuh. Dia tuh tahu bahwa si hidrogen itu keamanannya sangat tinggi, kemudahan pemberiannya, karena kalau orang minum obat tuh biasanya susah kalau terus-terusan. Tapi kalau minum air, itu tuh gampang. Dia tinggal tiap hari disarankan minum air aja. Ya. Dan efek medisnya yang menjanjikan, saya merasa berkewajiban sebagai ahli farmakologi untuk melanjutkan penyelidikan saya terhadap molekul hidrogen sebagai gas medis yang baru. Jadi kata saya juga tadi itu hampir semua peneliti yang terpapar tentang manfaat hidrogen ini langsung terinspirasi gitu. Saya harus punya kewajiban melanjutkan penyelidikan, saya akan mengabdikan sisa hidup saya itu untuk meneliti hidrogen dan sebagainya gitu ya. Ini penelitian-penelitian hidrogen dari Dr. Maminoda ini ya, tentang hidrogennya banyak juga penelitiannya. Ada juga di Eropa Timur tuh peneliti di Slovakia ya, profesor ya. Dia tuh dari Cekoslovakia tapi juga banyak berperan di Rusia gitu ya. Dia ini banyak sekali, udah pengalamannya banyak sekali. Kemudian juga publikasi ini pendapat banyak sekali honor awards. Jan Slezak ini total papernya aja lebih dari 550 ya. 550 tuh, jadi kalau kita cari di internet namanya dia tuh di PubMed itu ada lebih dari 550 paper ya yang ada namanya dia gitu. Nah, dia bilang dia juga salah satu scientific advisor dari Molecular Hydrogen Institute. Dia bilang seluruh kehidupan ilmiah saya itu dikhususkan untuk fisiologi jantung katanya, yang berbagai iskemia, perfusi, hipoksia macam-macam lah. Nah, fokus saya yang baru-baru yang akhir ini tuh belakangan sebelum dia belajar tentang hidrogen itu mengobati dan mencegah penyakit jantung akibat radiasi yang merupakan model yang baik untuk banyak patologi jantung. Nah, terus dia belajar tentang molekul hidrogen sebagai antioksidan yang ternyata lebih mudah masuk ke organ jantung yang mengalami kerusakan.
Jadi meskipun awalnya skeptis, tapi karena banyak penelitian tentang manfaat hidrogen ini pada kemudahan hidrogen masuk ke dalam berbagai organ termasuk jantung, dia sama timnya itu memulai penelitian dan berakhir dengan sangat kagum dengan efek perlindungan dari molekul hidrogen ini. Nah, karena sangat kagum itu dia karena namanya penelitian itu tuh yang namanya peneliti ya karena dia skeptis awalnya dia melakukan penelitian eksperimen berulang kali untuk memastikan hasilnya karena sangat sulit dipercaya. Gimana yang tadinya tuh nggak pernah ada molekul yang bisa dengan mudah sekali masuk ke dalam organ termasuk khususnya organ jantung, kemudian juga menimbulkan banyak sekali manfaat kesehatan. Ini tuh sampai si dia yang pengalamannya puluhan tahun neliti itu sampai susah percaya gitu. Masa sih bisa ada molekul bagus gini gitu. Tapi diulang-ulang akhirnya saat ini dia makin yakin karena ternyata kalau dia bilang kalau cuma antioksidan sih kayaknya aneh bisa manfaatnya banyak sekali. Tapi manfaat hidrogen itu makin meyakinkan karena saat ini kami mengetahui bahwa hidrogen itu bukan sekedar antioksidan, tapi dia memodulasi transduksi sinyal kayak yang si Lebaron tadi bilang, ekspresi mRNA gen gitu ya, messenger RNA, DNA dan interaksi protein. Terus khasnya kalau orang yang walaupun pengalamannya udah puluhan tahun, kami masih belum mengetahui mekanisme pasti dari efek ini. Namun penelitian lebih lanjut mengenai penerapan klinis hidrogen sebagai gas medis amat sangat diperlukan. Jadi ini penelitian-penelitian yang sangat peneliti-peneliti yang sangat terinspirasi dengan hidrogen itu yang sampai nggak percaya efeknya itu sangat bagus gitu. Kemudian ini ada dokter dari China ya, dari Jiatong University China ya. Ini dokter Jiang Long ya, seorang dokter juga. Dia bilang tuh dia spesialisasinya tuh neliti tentang mitokondria ya. Dia bilang mitokondria itu adalah organel sel organ di dalam sel yang merupakan kunci untuk suplai energi seluler ATP dan sinyal apoptosis gitu ya. Dia belajar segala macam tentang mitokondria. Kemudian nah dia tuh belajar tentang efek dari hidrogen sebagai antioksidan terhadap mitokondria. Ternyata tahun 2007 katanya. Dia bilang kami baru ini mengidentifikasi efek menguntungkan dari hidrogen pada kapasitas pernafasan mitokondria dan aktivasi enzim fase 2. Jadi ternyata si hidrogen ini tuh banyak sekali manfaatnya pada mitokondria gitu. Ya, kemampuan mitokondria menghasilkan energi itu menjadi lebih bagus aktivasi enzim-enzimnya dan bahkan menganggap bahwa molekul hidrogen ini bertindak sebagai nutrisi dari mitokondrianya. Jadi makanan buat mitokondria. Dan si hidrogen merupakan molekul yang sangat menjanjikan dalam mencegah dan mengobati penyakit terkait usia atau punya efek anti-aging yang sindroma metabolik. Sindroma metabolik itu kolesterol, hipertensi, obesitas, diabetes. Itu banyak sekali. Karena si semua penyakit itu tuh peran mitokondrianya sangat besar, sementara si hidrogen tuh punya banyak sekali manfaatnya pada mitokondria. Ya, penelitiannya juga banyak tentang sebagian tentang hidrogen gitu. Nah, terus ini juga ada yang seorang pakar namanya Gart Nicholson ya. Gart Nicholson ini saya nggak ketemu pernyataan tertulisnya, tapi bisa nyari di YouTube ya. Bahkan sekarang nanti saya share di link itu ya, di link chat. Ini dia itu gak banyak orang di dunia itu yang dinominasikan menerima Nobel Prize ya. Jadi dia tuh di bidang world leading authority, otoritas yang utama salah satu yang paling terkenal di bidang cellular medicine. Dia punya 9 paten di Amerika dan jadi penulis lebih dari 670 makalah ilmiah dan publikasi medis gitu. Jadi profesor di mana-mana presiden dari molekular patologi Institut Molekular Medicine di California nih di arah Amerika juga. Nah, ini tuh ini ada kebetulan ternyata ada YouTube-nya tuh yang udah diterjemahin ada bahasa Indonesianya gitu. Ya. Jadi Dr. Gart Nicholson tuh pas diwawancara bilang manfaat kesehatan yang paling signifikan yang mungkin adalah fakta bahwa hidrogen merupakan antioksidan yang sangat baik. Ini nanti saya share linknya di chat ya. Jadi bisa nonton dari awal sampai akhir itu ada lumayan lama ya sekitar 3 menit. Tapi yang lengkapnya juga ada yang diterjemahinnya ada. Tapi yang lengkapnya yang ini. Nah, ini yang lengkapnya tuh bisa 18 menit. Tapi yang diterjemahinnya sekitar 3 menit lumayan nanti bisa dipelajari.
Kemudian yang ada lagi dari Jepang ini Profesor dari Nagoya University, Kinji Ohno ya, spesialis fieldnya di neurogenetik, jadi saraf genetik di bidang saraf sama molecular mechanism dari neuromuscular transmission. Dia juga banyak menerbitkan tulisan-tulisan tentang hidrogen ya, dan sangat tertarik dengan hidrogen sendiri. Dia juga salah satu scientific advisor dari Molecular Hydrogen Institute. Dia bilang gini, efek menakjubkan dari molekul hidrogen pada sejumlah besar model penyakit hewan dan manusia membuat saya awalnya sangat skeptis. Jadi kalau ilmuwan tuh gitu awal-awal, masa sih ada molekul bisa banyak sekali manfaatnya pada hewan, pada manusia, pada berbagai organ gitu ya. Namun setelah saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri di laboratorium saya sendiri manfaat luar biasa dari hidrogen, saya menjadi makin yakin, dan hal ini mendorong saya untuk mengubah karir penelitian saya dan terjun ke penelitian hidrogen. Jadi sekali lagi orang-orang yang terpapar sama hidrogen tuh jadi banyak terinspirasi, bahkan mengubah karirnya tuh jadi fokus ke hidrogen gitu. Saya yakin misi saya adalah menggunakan keahlian saya di bidang biologi molekuler untuk menjelaskan mekanisme molekuler yang mendasari efek hidrogen dan membantu orang lain menyadari manfaat medis dari gas hidrogen. Jadi kayak terinspirasi nih, molekul hidrogen ini tuh bagus banget. Semua orang tuh harus tahu manfaat kesehatan dari si gas hidrogen, dan saya akan mengubah karir penelitian saya dan terjun total ke penelitian hidrogen gitu ya. Ini profesor juga, guru besar juga di Fakultas Kedokteran Universitas. Nah ini terakhir itu sebelum masuk ada pendapat terakhir juga ya. Ada, jadi sebenarnya molekul hidrogen itu selain sebagai antioksidan terbaik juga molekul terpilih gitu. Ya, terpilih itu gimana maksudnya? Jadi sebelum ditemukannya tahun 66, ratusan tahun yang lalu ya, bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu gitu ya, di seluruh dunia itu ada air-air yang ajaib ya. Air-air ajaib yang orang tuh kalau minum di situ tuh pada sehat gitu, pada sembuh dari berbagai penyakit, penyakit kulit, penyakit dalam, penyakit mata, segala macam lah, jadi lebih bagus. Dan itu tersebar di berbagai benua gitu, bahkan tersebar di 5 benua. Di benua Eropa ada, di Asia ada, di Amerika ada, di apa namanya, di pokoknya berbagai negara lah ada gitu ya. Nah itu tuh ternyata dari penelitian kan sampai sekarang masih ada si air-air ajaib itu tuh, ternyata semuanya tuh sama-sama mengandung antioksidan gitu. Baru penelitian awal itu, oh semua itu tuh bisa bagus, bisa banyak sekali manfaat kesehatannya karena dia tuh banyak sekali jadi mengandung antioksidan. Si air-air itu tuh beda-beda sumbernya, jadi diciptakan sama, bukan ciptaan manusia gitu ya, ciptaan Tuhan gitu ya, tapi semuanya tuh sama-sama mengandung antioksidan ya. Jadi tersebar di berbagai benua gitu, terutama benua Amerika, Timur Tengah, Amerika, Eropa gitu ya. Yang paling terkenal kan yang air zam-zam ya. Air zam-zam itu di penelitiannya tuh ternyata bisa menetralisir stres oksidatif, jadi punya efek antioksidan gitu. Itu salah satu air zam. Cuma air zam-zam itu belum ada penelitian apakah si air zam-zam itu mengandung hidrogen atau enggak. Kemudian ada di itu kan di Timur Tengah. Terus di Jerman tuh ada yang namanya Nordenau ya. Nordenau Water di Jerman. Ini di benua Eropa. Ini tuh ada situsnya malah. Nordenau Water itu merupakan Jerman mineral water yang premium katanya ya. Dan ternyata dari karakter-karakternya itu di situsnya bisa dipelajari, dia tuh mengandung hidrogen dalam jumlah yang besar ya. Jadi tuh persamaannya tuh ada, oh ternyata air Nordenau itu yang punya banyak manfaat kesehatan itu tuh ternyata mengandung hidrogen. Kemudian kita pindah ke Prancis. Prancis itu ada yang namanya Lourdes ya, air Lourdes. Si air Lourdes ini tuh udah dikenal lama ya, dan banyak sekali manfaat kesehatan. Disebutnya air suci orang Kristen. Waktu itu banyak sekali orang-orang yang ngantri di sana pengen minum airnya. Ternyata 67 juta, 67 apa namanya, kasus-kasus dari sejak tahun 1858 macam-macam gitu ya, manfaat kesehatannya. Dan ini pernah diteliti secara khusus oleh peneliti dari Korea Selatan, Kim Yong-kui. Dia bilang air di Lourdes Prancis tuh memiliki kandungan hidrogen aktif yang sangat tinggi dibandingkan dengan air biasa, sehingga air ini dapat memperbaiki kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas. Berarti si Nordenau tuh ternyata mengandung hidrogen, si Lourdes juga mengandung hidrogen.
Kemudian yang ketiga tuh Lakote, Meksiko. Di Meksiko jadi di Amerika. Tadi di Eropa, di Amerika gitu ya. Sekarang di Amerika itu namanya Lakote, ini tuh di Meksiko. Di Meksiko itu ternyata ada air ajaib juga yang orang tuh minum pada sembuh gitu ya. Ternyata setelah diteliti ternyata sama kandungannya tuh mengandung hidrogen juga. Jadi diteliti sama Profesor Sanetaka Shirahata, dia bilang dia tuh air alami kayak Hitaten Ryosui, Nordenau, Lakote itu diketahui menghilangkan banyak penyakit dan kami berhasil mendeteksi adanya hidrogen aktif yang terdapat pada air-air alami ini yang bisa menetralisir radikal bebas ya. Kemudian juga ada di Himalaya di Asia berarti ya. Di Himalaya itu ada yang namanya Hunza Water. Hunza Water ini tuh diteliti sama Dokter Flanagan namanya. Kalau nggak salah itu dokter dari Rumania gitu ya atau dari Amerika saya juga nggak hafal. Si dari Flanagan itu mempelajari tentang air Hunza dan menemukan ternyata si air Hunza ini banyak mengandung molekul hidrogen ya. Molekul hidrogen juga bahkan molekul hidrogen itu disebut sama peneliti Sen-Gorgi yang menemukan vitamin C disebutnya sebagai fuel of life, jadi bensin buat kehidupan. Kemudian pindah ke Jepang, Jepang di Asia juga di Hitaten Ryosui namanya ada air ajaib namanya Hitaten Ryosui. Hitaten Ryosui ini tuh ada di daerah Jepang bagian bawah ya, bagian selatan ke arah barat gitu. Sampai dibikin pabriknya gitu untuk memproduksi air ini gitu si Hitaten Ryosui ini. Jadi di Hitaten Ryosui itu Water of Life from Japan. Ini ada pabriknya yaitu memproduksi khusus air hidrogen. Air Hitaten Ryosui ternyata Hitaten Ryosui ini merupakan salah satu air yang kandungan hidrogennya paling besar dibandingkan air sumber yang lain. Dari Lakote juga mengandung hidrogen, Nordenau mengandung hidrogen, tapi si Hitaten Ryosui ini hampir 2 kali atau 3 kali dari Nordenau dan Lakote gitu kadar hidrogennya ya. Terus jadi hampir di semua ini yang luar biasa tuh ini air yang tidak saling berhubungan satu sama lain kan, satu di Amerika Latin, satu di Eropa, dua di Asia gitu. Itu semuanya tuh ternyata sama-sama mengandung antioksidan dalam bentuk hidrogen. Jadi ini tuh bisa dibilang si molekul hidrogen tuh antioksidan terpilih ya, yang pilihan Tuhan yang Maha Esa gitu disebar ke berbagai dunia untuk menyembuhkan berbagai penyakit pada manusia gitu sampai manusia itu bisa memproduksinya sendiri ya. Yang terakhir tuh ini Profesor Q Jaili ini dari Korea Selatan. Korea Selatan tuh termasuk yang paling maju sekarang dalam hal hidrogennya, tumblernya, mesinnya segala macam gitu ya. Si Q Jaili ini tuh salah satu scientific advisor juga, profesor juga sejak tahun 2013, jadi udah 10 tahun jadi profesor. Penelitiannya banyak sekali, ini ada lebih dari 68 penelitian tentang air hidrogen. Ini penelitian tentang air hidrogennya tuh banyak. Awalnya dia meneliti tentang air alkali, terus lama-lama tuh dia bingung kok air alkali bagus banget, apa yang bagus dari air ini kok bisa luar biasa gitu. Dia tuh bilang gini, pada tahun 1990-an saya mulai mempelajari tentang air alkali terionisasi dan menerbitkan artikel ilmiah tentang efek antioksidan, anti kanker, anti diabetes dari si air alkali ini. Namun saya tidak memahami mengapa air tersebut bermanfaat gitu. Jadi rada aneh kok air cuma pH-nya tinggi aja kok manfaatnya banyak sekali gitu. Sangat sulit dipercaya dia bilang. Namun setelah penyelidikan lebih lanjut, saya sekarang yakin bahwa manfaat dari air alkali terionisasi disebabkan oleh gas hidrogennya yang dihasilkan selama elektrolisis. Nah, ini yang menginspirasi dia, yang jadi inspirasi juga. Semakin banyak saya meneliti dan belajar tentang hidrogen, semakin saya berdedikasi dan bersemangat dalam mendidik dan membantu orang lain. Ini pas Prof ini tuh kalau ngomong tentang hidrogen tuh semangat banget gitu. Itu tuh pernah ketemu sama saya tuh di waktu dia ke Indonesia tuh dia ketemu ngobrol di hotelnya tuh tentang hidrogen. Dia ngundang dokter Andi kapan-kapan ke Korea nanti ke klinik saya. Dia punya klinik hidrogen, kecantikannya, inhalasinya macam-macam di Korea tuh dia banyak sekali tulisan tentang air alkali dan hidrogen itu banyak sekali penelitiannya ya. Jadi sama-sama kayak dokter Kinji Ohno tadi tuh dia tuh misi saya tuh membantu orang lain menyadari manfaat medis dari gas hidrogen. Jadi makanya kalau saya sendiri kalau setelah belajar tentang hidrogen ini tuh pengen semakin banyak orang tahu tentang bahwa air hidrogen itu banyak sekali manfaatnya buat kesehatan. Jadi pesan take home message-nya tuh bukan sekedar minum air hidrogen. Jadi untuk sehat ya sering-sering minum air hidrogen, bukan, tapinya ganti air yang memang
tiap hari kita minum gitu ya, harus kita minum, kita harus minum air tuh harus diganti dengan air hidrogen. Karena manfaat utamanya itu kita nggak akan rasakan dalam langsung gitu. Karena manfaat terbesar daripada air hidrogen itu, seperti orang bilang, pencegahan itu jauh lebih penting daripada pengobatan. Manfaat terbesar dari air kayak hidrogen dan inhalasi hidrogen dan manfaat molekul hidrogen lain itu pada program pencegahan penyakit. Ada lebih dari 170 penyakit yang bisa dicegah kalau kita rutin minum air hidrogen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kehilafan. Silakan kalau ada yang mau ditanya jawab. Oke, Dok. Terima kasih ya untuk informasinya. Itu luar biasa, Dok. Saya juga sangat belajar ya, dapat banyak ilmu, semuanya segala macam. Nah, Dok, ini ada mau testimoni sebentar ya. Oke. Saya share itu ya di chat ya. Yang tadi Ya, link nanti di grup aja, tentang. Dok. Baik, Oke. baik. Nah itu. Nanti di grup, Oke, di grup nanti. Yakin? di grup biasa Ya. ya. Oke, terima kasih. Nah, ini ada yang nanya nih, Dok. Oh, nanti Pak Stefanus bisa testimoni, Pak. Kalau bisa tolong chat di Zoom ya, Pak ya, Pak Stefanus. Pak Stefanus ini dari Surabaya. Beliau ini banyak kesaksian ya atau testimoni mengenai hidrogen. Kalau bisa silakan di chat di Zoom ya, Pak Stefanus. Oke, kita lanjut ya. Ada yang nanya nih, Dok, apa nih namanya? Dari Ibu Mira ya. Izin bertanya, Dok, apa bedanya treatment hidrogen dengan oksigen? Apa namanya? Hiperbarik. Oh, Itu gimana, Dok? beda lah. Kalau hiperbarik kan ada kasus-kasus tertentu. Nggak semua orang bisa. Nanti kalau mau nyari tentang hiperbarik tuh bisa cari aja di search di internet. Terapi hiperbarik itu tuh tekanan tinggi oksigen kalau nggak salah ya. Pokoknya manfaatnya tuh macam-macam sih. Cuman mahal juga gitu. Harganya juga belasan mungkin puluhan juta gitu untuk orang-orang dengan penyakit-penyakit tertentu. Jadi pastinya bukan buat semua orang. Juga keberhasilannya juga nggak 100%. Ada juga orang yang terapi hiperbarik untuk penyakit tertentu ternyata nggak terlalu berhasil, harus dikombinasi sama terapi lain. Jadi walaupun sama-sama dengan gas tertentu, itu tuh manfaatnya tuh nggak seluas hidrogen tadi gitu. Itu memang yang gas oksigen itu memang udah lama juga atau gimana, Dok? Itu baru sih kalau nggak salah, saya juga nggak terlalu, ada beberapa tuh untuk kecantikan, untuk ngurusin badan gitu ya, untuk Iya. macam-macam lah gitu. Cuman mahal itu tuh, coba berapa, ada yang berapa belas juta gitu sekali tindak, sekali Oh gitu. Iya. sekali ininya. Jadi Jadi kalau mau ya. disarankan untuk orang harus ini bagus nih, memang mungkin bagus, tapi kalau untuk kesehatan jangka panjang mah nggak, untuk penyakit-penyakit tertentu, bukan untuk pencegahan penyakit. Kayak misalnya kalau sekarang kita pengen sehat ya suruh olahraga kan. Orang olahraga aja yang rutin nanti sehat. Nah, nggak bisa orang tuh coba hiperbarik aja nanti sehat gitu. Tapi kalau orang kita sarankan udah dari sekarang mulai minum air hidrogen setiap hari sepanjang hari seumur hidup, itu tuh salah satu cara buat hidup sehat untuk jangka panjang gitu. Oke. Jadi Jadi mirip-mirip kayak oke. olahraga. Jadi kalau bicara manfaat atau penelitiannya itu jauh lebih banyak hidrogen ya, Dok ya? Jauh itu, jauh lebih Oh jauh. banyak, jauh. Kalau kalau dari jumlah penelitian misalnya ya, Iya, iya, kalau misalnya paracetamol gitu. iya, Paracetamol itu kalau kita cari di internet, di PubMed ya, yang iya, artikel tentang paracetamol itu bisa sampai 25.000 artikel gitu. iya. Kalau hidrogen itu cuma sekitar 1000-an. Tapi 1.000 2.000 manfaat ya? dari 1000, 2000 mungkin sekarang udah 2000-an gitu ya. Iya. Tapi manfaat dari paracetamol itu walaupun penelitiannya ada 25.000, dia itu cuma dua manfaatnya tuh. Dan manfaatnya satu buat sakit kepala, satu buat nurunin demam. Udah cuma dua Iya. itu aja. Dan juga bukan untuk pencegahan penyakit. Jadi kalau kita minum paracetamol rutin jadi bakal sehat. Enggak. Jadi kita Iya. nggak bisa cuman lihat jumlah penelitiannya lebih banyak nih dibandingin hidrogen. Enggak. Tapi Iya. yang bikin para ahli tadi tuh sampai terbengong-bengong, terkagum-kagum dan nggak percaya tuh, kok ini ada satu molekul, kok manfaatnya banyak sekali gitu. Dia tuh buat Parkinson, ternyata bagus. Buat diabetes, bagus juga. Buat stroke, iya bagus. Buat jantung, ini juga bagus. Buat penyakit apa namanya darah tinggi, iya bagus juga. Jadi yang bikin orang awalnya nggak percaya tuh, masa sih kayak obat dewa semua bisa gitu.
Untuk Iya. pencegahan bisa, untuk pengobatan bisa. Walaupun penelitiannya baru waktu awal tuh baru 500-an, kemudian beberapa tahun kemudian udah 1000-an gitu. Sekarang mungkin udah 2000 gitu ya. Tapi kalau dibandingin jumlah penelitian dari molekul lain, obat lain tuh jauh. Tapi maksudnya manfaatnya ini nggak ada preseden ada yang bisa nyamain penelitian ada misalnya jenis produk kesehatan bukan produk kesehatan cara untuk hidup sehat yang manfaatnya sebanyak hidrogen itu cuma olahraga. Kalau nyari penelitian tentang olahraga, manfaat olahraga pada diabetes ada, manfaat olahraga pada penyakit jantung ada, manfaat olahraga pada hipertensi ada, pada kolesterol ada, pada penyakit Parkinson ada, hampir semua penyakit itu manfaat olahraga tuh ada. Tapi yang Iya. kayak gitu tuh nggak ada lagi. Kalau dalam bentuk zat tuh nggak ada. Terus jadi kalau kita lihat kepatuhan, kalau orang disuruh olahraga itu, kepatuhannya itu cuma 20-30%. Di sini yang hadir misalnya 46. Kalau saya suruh olahraga, setahun lagi dilihat, yang masih olahraga itu cuma 20%, paling 8-10 orang. Sisa 30-40 orang lainnya tuh, itu tuh nggak akan olahraga lagi. Itu tuh dari statistik bahwa kepatuhan orang kalau disuruh olahraga tuh cuma 20-30%. Walaupun dikasih tahu manfaatnya tuh besar, banyak, bagus buat gula, buat segala macam. Buktinya yang sekarang aja di data, yang olahraga rutin tuh paling berapa persen? Paling 20-30%. Jadi dari 50 orang nih, paling 10 orang yang rutin olahraga. Sisanya sih nggak pernah olahraga gitu. Tapi kalau disuruh minum air, terus airnya juga lebih ringan, lebih seger gitu ya. Terus ganti minumnya sama air ini, itu tuh bisa dalam 1 tahun tuh masih 90% tuh masih minum air yang hidrogen tadi. Jadi ini yang membuat salah satu peneliti kan bilang ini karena kemudahan penggunaannya gitu. Kepatuhannya yang sangat tinggi, maka saya tuh punya kewajiban katanya kan si orang yang profesor wanita dari Jepang itu saya merasa punya kewajiban untuk melanjutkan penelitian tentang hidrogen ini gitu.